Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, doa siapa itu? Nabi atau siapa? Nabi Muhammad, ya, salah yang lain. Sahabat Nabi, ya, ini makin salah. Yang Nabi udah betul. Nabi apa? Nabi udah betul. Nabi ya, siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam, ya. Kenapa? Karena Nabi Musa disuruh sama Allah untuk mendakwah Fir'aun, untuk menyembah Allah. Padahal Musa di surah Al-Mutaffifin dia berkata ana rabbukumul ya. Ana rabbukumul a'la. Ya, aku Tuhan kamu yang sangat sombong Fir'aun itu, ya. Tapi Nabi Musa yang lidahnya sudah cadel karena dulu memakan bara api waktu kecil nggak sengaja, sehingga nggak fasih lidahnya berbicara. Maka selalu wakil yang menemani Nabi Musa, siapa? Nabi apa? Sahabat Nabi Musa selalu menemani Nabi Harun. Ya, dalam Al-Quran dikatakan huwa afsahu minni lisana. Nabi Harun lidahnya enak didengar kalau bicara, lembut. Ya. Utus Nabi Harun bersama saya, wahai Allah, dikawanin sama Nabi Harun. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah kelu daripada lidahku. Sulit bicara, ya Allah, jangan sampai saya sulit bicara depan Firaun. Diolok-olok nanti saya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehingga mereka paham, ya Allah, apa yang saya sampaikan. Nah, itu doa Nabi Musa, jangan lupa. Ya, beberapa nabi ada doa khusus yang sering kita ucapkan. Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana. Rabbana atina, doa kita semua ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dan minal yamin. Oke. Nah, itu sebagai permulaan. Hadirin dan hadirat anak-anak kami yang kami banggakan, kata-kata takzim saya terutama kepada kepala sekolah SD Al-Manar, kepada segenap dewan guru, ya, penggerak ini Mukhayyam Al-Quran, ya. Masya Allah, ini namanya sedekah jariah, ya. Ini bukan sebenarnya profesi guru, ya. Nanti akan kita bicara panjang lebar juga tentang guru. Yang jelas profesi guru itu bukan profesi hanya, mohon maaf, mencari salary, bukan, ya, enggak, ya. Itu utamanya nanti di hari akhirat mengalir pahala. Anak-anak yang dirahmati Allah, Allah beri nikmat baca Quran, nikmat iman, nikmat Islam, ya. Nikmat di mana dulu Nabi Nuh mengajak anaknya sedang tenggelam, mau tenggelam, ya. Tapi masih bisa diraih sama Nabi Nuh andai dia mau naik perahu. Banjir besar, bukan pura-pura banjir, bukan banjir sekota, bukan sekabupaten. Ya, dunia banjir, nggak ada nampak gunung lagi, lurus semuanya kayak laut, nggak ada lagi daratan, nggak nampak. Ya. Air keluar dari bawah, hujan turun dari atas, jadi keluar air di bawah, dari bawah tanah keluar air terus. Jadi nggak ada istilah kalau hujan kita kayak mana, hujan diserapkan sama tanah. Ini nggak azab bagi kaum Nabi Nuh. Hujan turun terus menerus, nggak berhenti, dan itu selama berapa kan ya? 40 hari. Ya, jadi keluar terus air dari bawah, ya, nggak berhenti. Jadi nggak ada yang namanya menyerap air, yang ada mengeluarkan air. Ya, cepat sekali naik airnya, ya. Sedangkan umat yang naik perahu, yang ngolok-ngolok Nabi Nuh dulu, gila kamu Nabi Nuh, inilah nggak kamu Nuh, buat perahu lagi siang bolong, ya. Tapi ketika Allah kasih azab, yang naik ke perahu, berapa tingkat perahu Nabi Nuh? 3 tingkat. Paling bawah, ya, hewan. Kemudian kedua, manusia. Ketiga binatang juga, tapi jenis unggas, jenis burung-burung. Ya, jadi tengah-tengah manusia. Ya, tapi anak Nabi Nuh lagi hanyut. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Ini ada di surah Al-Quran. Nah,
ngaji, kalian hafal sampai ke surah itu ya, juz 12. Wahai anakku, naik perahu bersamaku supaya selamat. Tapi anak itu nggak mau ikut ayah ya. Dia bilang apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung, yang gunung itu nggak akan sampai air. Jadi waktu itu airnya belum habis, belum melewati gunung. Jadi kan logika kita mana mungkin melewati air banjir, melewati gunung Bumi Tolong, nggak mungkin kayak gitu. Ya, jadi dia berpikir seperti itu. Kata ayahnya, hari ini tidak ada gunung habis. Ya, gunung-gunung tenggelam. Nggak percaya anaknya, akhirnya anaknya tenggelam dan anaknya meninggal kafir. Kesimpulannya apa? Nabi Nuh seorang nabi saja tidak mampu mewariskan iman di dalam hati anaknya. Jadi iman murni milik Allah. Kita ada lihat Nabi nggak? Ada berjumpa kita dengan Rasulullah, tapi percaya Rasulullah. Nah, itu nikmat Allah. Betapa dulu Abu Jahal melihat Rasulullah, melihat berapa gantengnya Rasulullah, melihat betapa jujurnya Rasulullah, tapi tidak percaya kepada Rasulullah, justru menyakiti Rasulullah. Nah, jangan bilang alah enak kali kalau hidup di zaman Nabi ya bisa lihat Nabi, mungkin jadi pengikut Abu Lahab. Kayak mana? Kita bersyukur kita hidup di zaman yang Allah tentukan dan Allah kasih iman dalam hati kita. Nah, iman itu yang membuat kita nanti masuk ke surga. Ustaz, apa itu surga, Ustaz? Surga adalah ketika kalian ingin makan burung sudah terpanggang langsung bisa makan ke mulut dan nggak akan hilang rasanya, walaupun kalian minum air putih kecuali kalian ingin rasanya hilang dan nggak hilang. Makan apa yang enak makan? Di sini apa yang enak makan? Makan ayam apa? Ayam goreng. Masa ayam goreng doang ya? Oke ya. Makan es krim, misalkan makan es krim nggak hilang lezat es krimnya. Ya, sampai seseorang itu pengen dia hilanglah rasa hilang. Kalau kita sekarang misalkan makan es krim, minum air putih, masih terasa nggak es krimnya? Nggak terasa, ya habis hilang. Tapi surga nggak. Ya, kita santai di bawahnya air susu yang langsung bisa diminum, mengalir. Ya, sangat masya Allah surga. Ya. Rumah bagai istana sebesar bumi ini satu dikasih untuk kita semua sama Allah, besar kali ya. Jadi itulah surga. Oh, kalian bayangkan seperti Ustaz bilang ini, surga masih di atas itu yang nggak bisa kita bayangkan. Allah bilang surga nggak bisa dibayangkan, lebih sangat mewah. Walaupun Ustaz sudah mengatakan kemewahannya kayak mana, masih di atas itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Makanya bersahabatlah dengan Al-Quran. Ya, di dunia ini jadilah Al-Quran sebagai sahabat. Ya, ya ini masih setengah jam pula waktu saya. Udah nggak usah ini lama-lama. Saya kacau dulu ya. Oke, ini baru mulai ini. Kemudian nanti ada tanya jawab soalnya. Kemudian Allah kasih kita iman, yang iman itu bahkan Nabi nggak punya otoritas. Kemudian Allah kasih sekarang nikmat amal. Ya. Pernah lihat berita Palestina? Ya. Anak-anak tidur malam bangun sudah di kuburan. Dia tidur malam di bom. Maksudnya bangun sudah meninggal, nggak ada lagi. Ya, betapa kita harus bersyukur. Betapa kita di sini bangun masih bisa ketawa-ketawa seperti ini. Ya, kita tidur dibangunkan sama ustaz kita tidur dibangunkan sama orang tua kita di rumah. Masih bisa tersenyum, tapi anak-anak di Palestina nggak tersenyum. Ya. Bayangkan orang tua anaknya menangis, kalian menangis. Coba seseorang nggak akan merasa kalau dia tidak kena kepada dirinya sendiri. Jadi rasakanlah seolah-olah itu kita. Rasulullah selalu mengajari orang. Ada seorang berzina datang kepada Rasulullah, Allah boleh saya berzina, kata Rasulullah. Senangkah kau bila ada orang lain berzina dengan ibumu, dengan kakakmu? Marah dia. Kenapa? Karena dia merasa itu jatuh pada dirinya sendiri. Jadi coba rasakan penderitaan saudara di Palestina. Bangun-bangun ibunya sudah meninggal, anaknya umur 2 tahun nangis di sampingnya. Kayak mana perasaannya? Dan bukan satu orang anak, banyak orang anak kehilangan orang tuanya. Ya. Hargailah orang tua. Ya. Itu kalau masih ada kalian sekarang masih bisa ketawa. Tapi suatu nikmat terasa itu nikmat ketika sudah tidak ada. Ketahuilah kalau kalian sekarang nggak kangen sama mama mungkin, ya, karena mama masih ada. Tapi seandainya kalau orang tua atau ayah sudah tiada, sungguh ketahuilah, sungguh kalian ingin orang tua kalian balik kembali. Tapi tidak akan kembali. Semua yang sudah menghadap Allah tidak akan kembali ke dunia. Ya, jadi gitu. Maksudnya ini yang saya sampaikan ini tentang Palestina sedikit saja, agar kita merasa. Ya, kalau beli pun kita kalau di sini nggak ada, misalnya McDonald yang jelas-jelas menyumbangkan hartanya ke Israel yang menyerang Palestina itu. Nah, sekarang udah kosong.
Coba lihat di YouTube, itu kosong tuh McDonald's, di kopi Starbucks itu kosong. Ya, di tempat-tempat 1944 saat ingin Indonesia mengikrarkan kemerdekaan, dulu kita budak kan. Maksudnya dulu disiksa, dijajah kan. Mau merdeka, siapa yang dukung pertama? Palestina. Mendukung bahwa Islam merdeka, baru negara lain mendukung. Maka sangat penting, harus bersyukur kita. Harus bantu doa paling enggak apa yang kita bisa. Nah, jangan main-main ketika kita berdoa dengan untuk Palestina. Ya. Oke, udah. Oke, itu saja dulu mukadimah masih. Udah. Selawat dan salam kepada junjungan umat pembawa rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah naik taksi, enggak tak taksi memang ya. Tidak memakai dasi juga karena bukan zamannya pakai dasi ya. Tetapi pengorbanannya, kasih sayangnya sama kita, masya Allah. Ketika sudah meninggal, halo, semua orang sudah meninggal, dibangkitkan Rasulullah ya, pertama. Rasulullah tanya, apakah ada tanya Hasan Hussein yang paling sayang? Enggak. Rasulullah sayang sekali kepada Hasan dan Hussein ya. Hasan dan Hussein cucunya Nabi ya, anak Tuan Siti Fatimah Zahra, Syahidnya Hussein di dalam. Udah, oke. Fokus kembali, fokus ya. Rasulullah tidak menanyakan di mana Hasan Hussein cucunya. Abang. Ya, ada nama Hussein ya. Iya, harus berbangga lah. Itu nama cucu kesayangan Rasulullah. Jangan-jangan ketika nanti di absen, Hussein mana kamu yang datang? Insya Allah. Teman yang TikTok serba lewat di depan mata kita, YouTube apapun, dengan sikap siswa, dengan sikap anak kepada orang tua, maka saya rasa ini penting. Ya. Yang pertama tentang orang tua dulu ya. Ketahuilah bahwa tidak semua azab itu nanti ditunda di hari akhirat kecuali 2 azab yang disegerakan bahkan di dunia ya, kecuali 3 perkara yang kalau dibuat langsung azabnya turun di dunia dan ditunggu lagi di akhirat. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Ustaz, kayak mana Ustaz Al-Quran suruh kita berbuat kepada orang tua? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan dengan orang tua berbuat baik. Kayak mana dengan wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan alah. Kalian ada enggak sama orang tua itu? Jadi suruh beli apa minta tolong, atau disuruh bantu, bang tolong ambil ini, alah gitu. Abang-abang aja, misalkan abang kita punya adik, abang aja yang ngambil, adik kenapa nggak ambil? Atau abang, adik aja, kakak kenapa enggak? Nah, itu bentuk diantara tidak ada adab seorang anak kepada orang tua. Kalau kalian pernah mengatakan Allah kepada orang tua, aduh, atau suara kayak ini, ada ya, mengatakan kesal, itu dosa. Itu kayak ini, itu wala taqul lahuma jangan katakan gitu, jangan. Ya, dosa. Kayak gitu aja dosa, apalagi bilang aduh, abang-abang aja. Nah, itu sudah jelas berdosa. Itu minta maaf terus sama orang tua. Sebelum kalian harus nangis di kuburnya nanti. Oke? Ya, itu. Apalagi ya. Di antara kebaikan anak yang ada anak terhadap orang tua adalah menaati perintahnya yang baik terutama, ya. Jadi misalkan kita sekolah di Almanah ya. Itu bentuk bakti kepada orang tua, belajar yang betul. Ya, belajar yang betul. Orang tua itu kalau kalian kaya, dengar. Kalau kalian sukses nanti dan kalian banyak uang, itu uang kalian enggak berharga. Maksudnya orang tua lebih perlu kalian nelpon. Ya, nelpon. Tanya kayak mana kabarnya, lebih senang daripada kirim uang enggak ternyata apa-apa. Ya. Orang tua kaya, tapi kalian juga kaya, ada uang. Misalkan kalian ada uang untuk beli nasi, kalian bawa pulang nasi untuk orang tua misalnya nanti. Ya, kalian bawa pulang nasi untuk orang tua. Apakah kalian pikir orang tua enggak senang karena dia banyak harta? Enggak. Dia enggak melihat nasi yang kalian bawa, tapi dia melihat perhatian kalian. Nah, jadi bentuk perhatian kita saat ini adalah belajar yang rajin. Ketika kalian mampu menyetorkan surah ya di depan orang tua kalian, surah An-Naba misalkan, yang bahkan orang tua pun enggak bisa, masya Allah senangnya dia. Ya, tapi janganlah kehebatan kita itu menjadikan kita sombong sama orang tua. Mama itu aja itu nggak bisa, mama kata.
Nah, tapi kalau bentuk main-main sahabat nggak apa-apa ya. Tapi kalau bentuk alamalah mama nggak bisa pun, ya, jangan kayak itu. Ya. Mama kan nggak bisa tuh hafal. Justru mama karena nggak bisa menjadikan kita supaya bisa. Ya, jadi adab kita kepada orang tua lah menjadikannya senang. Kayak mana caranya sekarang belajar. Hasil yang kalian dapatkan nilai 99 itu bukan sekedar nilai, tapi kebanggaan orang tua dan itu menambah pahala untuk kalian. Ya. Jadi jangan sampai durhaka kepada orang tua. Salah satu mungkin nggak sampai durhaka, tapi kurang adab kayak tadi ada misalkan, alah ini kena saya aja, nggak boleh itu sama orang tua, nggak boleh. Ya. Bagaimana sakitnya orang tua. Dulu mengandung kalian itu, ya mengandung kalian itu dijaga. Ayah kerepotan, mamanya mau makan malam-malam, terpaksa dicari. Kalau beralasan, bapaknya tinggal bilang, ini baby di dalam anak, ya, dibilangnya. Langsung ayahnya pergi demi kesehatan, demi ini, demi itu. Lahir anaknya kecil, bahkan seekor nyamuk pun nggak boleh dekat. Dekat nyamuk, ini dekat kamu nyamuknya. Potong leher walaupun nggak nampak lehernya ya, tapi orang tua satu nyamuk pun kok tahu anak Ustaz ya, Ustaz tuh jaga tuh misalkan apa misalnya kalau nggak ada kelembu ya, jangan coba-coba dekat, semprot mati kau baygon ya, kena baygon ya. Jadi sayang sekali orang tua ya, di waktu kecil bahkan seekor nyamuk pun nggak boleh dekat. Beranjak dewasa sudah sedikit bisa, beranjak SD udah sedikit bisa membantah orang tua. Gak ingat dia bahwa ketika dulu dia haus dibawa 2 tahun disapih, disusui sama ibunya, gak ingat. Apakah kalian ingat nih pengorbanan ibu kalian? Sapih kalian 2 tahun, gak ingat kalian. Tapi kita cuma bisa kita bilang Allah, ya, gak ingat. Itu tidak boleh. Ya. Jadi orang tua itu adalah di bawah kaki orang tua surga. Di bawah kaki orang tua surga. Ya. Kalau bapak kayak mana sama, bapak ibu, cuma dari segi penghormatan lebih kepada ibu, karena ada hal-hal yang bisa dilakukan ibu nggak bisa dilakukan oleh ayah total sama sekali. Apa itu? Mengandung, bisa ayah mengandung? Nggak ada. Ya. Makanya kenapa 3 kali penghormatan kepada ibu baru sekali kepada ayah. Ya. Tapi dua-duanya harus dihormati. Nah itu ada lagu yang lagi viral, tapi itu lagu dulu sebenarnya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Gitu. Mataharinya alam bagi setiap insan. Dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, maka jangan coba-coba durhaka. Gitu. Jadi jangan coba-coba durhaka sama orang tua. Dengar, azab belajar nggak bisa, mungkin karena orang tua lagi marah sehingga kita nggak bisa belajar. Jangan buat orang tua marah. Ya, ya. Kata-katanya doa. Ya, kata-kata orang tua doa. Dulu ada sesuatu orang, dengar dulu. Dengar, Ustaz cerita. Namanya Jurej. Siapa namanya? Jurej. Ya. Taat kepada orang tua, baik sekali kepada orang tua, nggak pernah membantah orang tuanya. Tetapi pada satu ketika dia sedang sholat sunnah. Sholat sunnah bukan sholat wajib, udah selesai sholat wajib. Jadi sholat sunnah. Kemudian ibunya Jurej manggil. Tapi nggak tahu Jurej lagi sholat, manggil Jurej kan lagi sholat. Ya. Dalam hati Jurej, saya jawab ibu atau saya lanjut sholatnya? Dipanggil kedua, sedikit nada meninggi, lebih tinggi nadanya, agak kesal sedikit. Jurej, tetap Jurej masih ragu dia. Saya sempurnakan sholat atau saya sahur dulu? Ya ma, atau kayak mana kan? Ya bu. Dipanggil ketiga dalam keadaan marah, Jurej. Tetap dia nggak memedulikan orang tuanya, langsung dia lanjut sholatnya.
Lalu ibunya berkata, engkau tidak akan mati, tidak akan meninggal sebelum engkau berjumpa dengan pelacur, berjumpa dengan wanita yang tidak betul. Nah, ibunya dalam keadaan marah berdoa. Lihatlah nanti kisahnya bagaimana seorang ibu bahkan kata-kata ibu dalam keadaan marah dia terkabul bisa jadi. Kalau pas waktu terkabul, maka bahaya seorang ibu marah dengan kata-kata yang gak sopan. Maka jangan buat ibu marah. Kemudian berlanjut, tiba-tiba ada seorang wanita. Fokus. Ada seorang wanita mengaku bahwa dilihat sudah hamil dan sudah mengandung anak padahal belum menikah. Ditanya, siapa yang membuat kamu hamil dan siapa yang berbuat zina dengan kamu? Dibilang Jurej yang di atas sana, ya, berbuat tidak benar dengan saya. Dipanggil Jurej. Ya, ketika dipanggil Jurej, dia ditangkap karena dianggap berbuat yang tidak betul dengan perempuan ini. Ditangkap ya, diarak satu kampung, dibawa keliling. Ini adalah orang yang berbuat tidak benar. Padahal dia suka salat, ahli ibadah, tapi dia difitnah sama perempuan itu, difitnah. Makanya selesai itu, Jurej menekan perut anak yang sudah lahir itu, ditekan di sini dengan telunjuknya. Wahai anak, berbicaralah dengan kebenaran. Makanya dua orang anak di dalam hadis yang mampu berbicara ke Fir'aun, wahai Fir'aun dan wahai Musa dan Harun, qulalahu qawlan layyina. Ajaklah Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Coba lihat. Siapa itu Fir'aun? Ada apa tafsirnya kenapa disuruh bicara dengan lembut? Yang pertama, karena dulu Fir'aun pernah mengasuh Musa. Kayak gitu Fir'aun pernah mengasuh Musa dulu waktu kecil. Kan Musa dihanyutkan sama ibunya ke sungai, tahu kan? Dihanyutkan, ditemukan sama istri Fir'aun, kemudian dibesarkan di rumah Fir'aun. Ya. Coba perhatikan, padahal bukan siapa-siapa, tapi cuma ayah angkat. Ya. Ayah angkat dan pernah dibesarkan dia. Ya. Tapi coba kayak mana Allah suruh, bicaralah yang lembut. Padahal dia kasar orangnya. Fir'aun itu kasar. Sekarang coba lihat orang tua kalian, ada kasar sama kalian nggak? Kasar. Kasar pun karena betul kalian buat salah. Ya. Bang salat, bang kok belum salat ini? Ya gitu. Kasar dia, tapi karena betul. Tapi Fir'aun bukan. Kasar malah justru salah. Tapi Allah masih nyuruh bicara yang lembut sama orang tua angkat itu. Sama Fir'aun. Lalu bagaimana dengan kita, orang tua kita sendiri? Bicara semena-mena, ya jangan gitu. Ya, jangan. Jadi perbaiki itu dengan orang tua. Kalau ada jumpa mama minta maaf, ya Allah maafkan saya, salah saya. Ya, Ustaz bilang ini betul itu. Ya. Maka jangan, itu diantara adab-adab kepada orang tua, bicara yang lembut. Oke. Selanjutnya satu lagi poinnya tentang guru. Ya. Ini guru sedikit berat bahasanya. Jadi ceritanya kayak gini, Ustaz, orang tua nyuruh kita yang nggak betul. Misal ada ya. Itu kayak mana, Ustaz? Tetap nggak boleh bicara kasar. Jangankan nyuruh nggak betul, nyuruh keluar nyembah yang lain aja masih nggak boleh kasar. Itu Al-Quran bilang, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kamu disuruh yang nggak betul, jangan patuh. Tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kalian harus masih berbuat baik kepada orang tua. Ya. Dulu ada ini satu orang masuk Islam, dia Kristen masuk Islam, marah besar orang tuanya. Ya. Tapi dia tetap sopan sama orang tuanya, tapi tetap dia Islam dan tetap sopan. Dia adalah ayahku, dia adalah ibuku, tetap sopan. Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang menyuruh kita kepada kebaikan? Justru kita harus benar-benar taat. Nah, demikian ya. Jadi, orang tua lebih nggak betul daripada kita, bilangnya yang sopan, ya gitu ya. Ya, ini bertanya? Oke, kembali selanjutnya itu pertama orang tua. Nah, kalau orang tua memberikan kita makanan jasmani, maka guru memberikan kita makanan rohani. Kalau orang tua kita merusak, kalau orang tua kita menjaga kita dari rusak badan di dunia dengan memberi kita makan yang sehat, memberi kita jajan, memberi kita ini, maka guru menjaga kita dari api neraka. Hebat tak? Hebat, ya, sangat hebat.
Api neraka, oh jangan main-main sama api neraka. Ini api di dunia ini itu sudah sudah diredakan panasnya, sudah enggak terlalu panas. Api di akhirat nanti dikatakan warna hitam. Ya. Saking udah panas sekali. Bukan lagi merah, hitam, sangat panas. Kena langsung habis, meleleh. Ya. Ada siksa, tahu kalian di dalam Quran dikatakan siksanya disuruh minum air dari api neraka, melelehlah usus semua yang di dalam tubuhnya sampai bawah. Jadi, siapa yang menyelamatkan itu? Guru yang mengajarkan kita cara mengaji, yang mengajarkan kita bagaimana sholat, itu guru. Hak guru mengajar. Apa kewajiban guru mengajar? Lalu apa hak yang didapatkan oleh guru? Penghormatan dari muridnya. Halo? Penghormatan dari muridnya. Ini Ustaz bacakan contoh murid yang tidak mengikuti adab kepada gurunya. Saking Ustaz takut salah menyampaikan, Ustaz membuka kitab. Nama kitabnya masih ada, ini Ustaz kita baca bentar lagi. Nama kitabnya itu Ta'limu Ta'lim, ya, Ta'limu Ta'lim, adab guru dan adab murid. Tapi di sini Ustaz cuma sempat mengatakan mungkin adab kita kepada guru, ya. Bagaimana adabnya? Ya. Wa min tawqiril muallim, termasuk adab yaitu menghormati guru, alla yamshi amamahu. Ini nomor pertama. Tidak berjalan di depan guru. Berjalan di depan guru, berjalan yang tak open maksudnya. Ya. Berjalan yang ya terserah ada guru di belakang jalan gitu. Ya. Ini harus diketahui dari kecil. Walaupun kita model harus diketahui dari kecil, ya. Tidak, itu diantara tidak sopan kepada guru. Ini Ustaz sudah detail. Kita belum berbicara masalah dosa yang berbohong kepada guru, belum. Masih berbicara tentang yang kecil dulu, ya. Berjalan tidak benar di depan guru. Satu. Ya. Kedua, ini kita coba rasakan masuk Pak kita. Wala yajlis makanahu, enggak boleh duduk di tempat kursi yang biasa diduduki guru. Ada kalian duduk tempat guru duduk? Meja guru, ada yang duduk di kursi guru? Ubah sekarang, ya. Itu diantara adabnya. Ya, tidak duduk di tempat duduk guru yang biasa diduduki. Adab, saking kita sopan segan. Ya Allah, itu kan bangku ustaz, gitu. Bangku ibu, bangku bapak. Nah, gitu ya. Udah. Yang ketiga, wala yabtadi'u bil kalami indahu illa bi'idnihi. Jangan memotong pembicaraannya lagi jelasin. Ya, ini memang ini kesalahan kecil. Sebelum Ustaz mengatakan kesalahan kita yang besar. Ini kesalahan yang biasa kita lakukan. Ustaz ingatkan. Ya, supaya kita ingat, ya Allah, Ustaz itu bilang nggak bisa. Ya. Guru jangan lagi jelasin, jangan tanya dulu. Kecuali guru sudah mengizinkan. Ya. Atau kalian tunjuk tangan dulu adabnya. Ini. Ya, Ustaz, nah itu adabnya. Yang nggak boleh yang ini. Tapi kan Ustaz itu, lagi jelasin matematika. Tapi itu Ustaz kan, enggak. Bu, atau Pak, itu adabnya. Adabnya. Ada satu murid sangat sopan dulu, santri, abang letting Ustaz, nama beliau Irwanto. Sekarang dosen di Malikusola dan terkenal kali sopannya. Ya. Murid yang ketika kami masuk kelas 1 ini selalu mendengar namanya. Masuk guru lain bilang nama itu, masuk guru lain bilang nama, jadilah kayak Irwanto. Saya di kelas di pesantren ini penasaran yang mana Irwanto itu. Beliau udah ke Mesir. Waktu saya masuk ke SMP kelas 1 di sana di Langsa, selalu mendengar, kalau Irwanto itu ada murid satu orang Irwanto. Kayak mana contoh satu yang diceritakan bagaimana sopannya. Guru sedang menjelaskan. Yang dijelaskan guru rupanya salah. Ada yang keliru yang dijelaskan. Lalu yang lain nggak tahu kawan, tapi beliau tahu. Cuman beliau menyampaikannya kayak mana supaya guru nggak terasa disalahkan gitu. Lalu angkat tangan, mengatakan, Ustaz, kami Ustaz panggilkan di sana. Ustaz, kalau ada cara yang seperti ini boleh. Itu setelah guru menjelaskan, ditulislah cara dia. Maksudnya cara yang benar. Ya. Taulah guru kan cerdas bahwa apa yang dia buat tadi salah karena hasilnya pun beda. Dan yang betul anak itu. Guru langsung mengakui kesalahannya. Tapi lihatlah kesopanan murid ini. Enggak langsung, Ustaz salah itu Ustaz. Tapi itu emang abang-abang sudah SMA beliau waktu itu, sudah SMA. Ya, Ustaz mendengar namanya banyak. Kayak mana coba Allah muliakan dia di dunia, namanya disebut dalam kebaikan,
Karena sopannya tadi pada guru. Kayak gitu. Ingin berkah ilmu, ini yang belajar matematika. Yang belajar Quran kadang coba perhatikan kenapa nggak masuk. Jangan-jangan ada kita nggak sopan sama Quran, nggak sopan sama guru kita, guru Quran, atau nggak sopan sama guru yang lain. Lihat dulu. Jadi Allah sempitkan kadang hati kita, alhamdulillah, jangan. Ya. Nah, jadi lihat ya. Apa tadi? Tidak berbicara kecuali diizinkan. Dan tidak banyak berbicara ketika dijelaskan. Lagi jelasin bicara ini itu. Ada kalian kayak itu? Lagi dibicara dulu ada. Gimana nih? Itu jangan. Oke, itu ingat-ingatlah kata-kata Ustaz kalau misalkan kalian lupa ya. Wala yas'alu syai'an inda halalatihi. Jangan ganggu guru kalau lagi capek kali. Ini sebenarnya sama bapak cocok ya. Sama bapak yang ini ya. Tapi nanti ada yang dosa, bukan hanya tidak adab dan dosa lagi, Ustaz sampaikan sebentar lagi yang mungkin sering kita lakukan. Tapi yang ini adab ya, kurang beradab kita, khawatir nggak dapat ilmu ya. Jadi Ustaz sampaikan juga. Yang terakhir, tidak mengotok pintunya. Ini kalau di kampung biasa ya. Tidak mengotok pintu guru atau di pesantren tapi guru sudah istirahat. Tetapi sabar sampai beliau keluar. 5 menit belum ada guru, misalkan guru lagi apa? Tadi ya sebentar lagi Ustaz sana. Datang lagi anak yang lain. Ustaz, ini Pak, ini dia datang anak yang lain. Itu nggak boleh. Ya, dia manggil 5 kali ya. Kayak guru nggak dengar aja. Rupanya ada yang penting gitu, belum bisa mendengar. Ya. Oke, itulah. Ini nggak usah sampaikan lebih detail lagi. Jadi bahkan seorang yang sangat mengerti tentang adab kepada guru, bukan hanya dihormati gurunya, anak gurunya. Jadi sampai anak gurunya disalam, dipegang tangannya gitu. Itu bukan dia merendahkan diri dia, bukan, tapi dia sopan. Aku melihat si anak guru seperti guruku. Ulama dulu kayak gitu. Kenapa ulama dulu hebat-hebat sekali? Karena kayak gitu. Bukan hanya menghormati gurunya itu, jangan katakan guru, anak gurunya dihormati. Kita sekarang mungkin sangat jauh dari itu, maka mulailah pelan-pelan. Hormati dulu guru yang di depan kita. Ini adab guru. Oke, Ustaz, kembali ke apa Ustaz kesalahan yang sering kita lakukan, yang bahkan itu berdosa? Bohong. Itu jangan kalian lakukan. Mendingan kalian jujur daripada berbohong. Berbohong sekali akan menuntut ke berbohong 2 kali, dan berbohong 2 kali akan pengen bohong terus-menerus. Itu bahaya bohong. Sekali berhasil bohong, ke kamar mandi Pak, tapi dia nggak ke kamar mandi main-main, bukan kencing. Ada kayak itu bahaya, dosa besar, bohong dosa. Ya. Jadi dia ada kayak itu, dia berhasil sekali, keenakan, Pak izin, iya, karena memang kan sulit, masa kalian mau kencing ditahan.